Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, dan Salam kebajikan bagi kita semuanya. Baik rekan-rekan semua, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 Hukum Perusahaan akan mempresentasikan materi mengenai adanya sengketa perusahaan. Dengan saya Fahmi Wisnu Sekaji dengan NIM 11.123120098. Dengan saya Yolanda Sinaga dengan NIM 11.123120131. Dengan saya Isni Raisa dengan NIM 11.123140789. Baik, selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan materi mengenai sengketa perusahaan, yang dimana memang secara garis besar, sengketa perusahaan yang akan kami paparkan ataupun yang akan kami materikan nantinya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu mengenai sengketa perusahaan secara umum. Kemudian yang kedua, itu ada penyelesaian dari sengketa perusahaan tersebut, tapi secara litigasi. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian sengketa perusahaan dari jalur non-litigasi. Selanjutnya, baik, selanjutnya. Baik, di sini terdapat pengertian dari sengketa perusahaan. Baik, yang pertama, sebenarnya apa sih sengketa perusahaan tersebut? Kalau kita berbicara mengenai definisi, sengketa perusahaan ataupun corporate dispute adalah perselisihan ataupun konflik yang memang terjadi di antara pihak-pihak terkait di dalam suatu perusahaan. Katakanlah itu pihak pemegang saham, kemudian juga manajemen, karyawan, ataupun pihak-pihak eksternal lainnya yang memang dia berhubungan dalam suatu perusahaan. Yang dimana, kalau sengketa perusahaan ini sendiri, itu dapat muncul karena berbagai alasan. Contohnya yang pertama itu ada ketidaksepakatan di dalam suatu pembuatan keputusan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya pelanggaran kontrak ataupun yang biasa dikenal sebagai wan prestasi. Kemudian itu ada perselisihan terkait kepemilikan saham dan memang sengketa-sengketa perusahaan lain yang memang dia berkaitan mengenai pengambilan keputusan di dalam suatu perusahaan. Bisa selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai penyebab sengketa perusahaan itu sendiri. Di sini kami akan memberikan suatu pemahaman mengenai 4 penyebab secara umum terjadinya suatu sengketa perusahaan. Yang pertama, itu ketidaksepakatan kepemilikan, yang dimana memang perselisihan terkait kepemilikan ini biasanya terjadi antar pemegang saham. Artinya memang antar pemegang saham yang pertama dengan yang lainnya itu terjadi sengketa terkait dividen ataupun memang pengambilan keputusan terkait dengan saham. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya pelanggaran kontrak, yang dimana memang pelanggaran kontrak ini atau yang kita kenal sebagai wan prestasi ataupun ingkar janji, ini biasanya antar suatu pihak yang memang dia ada suatu kontrak ataupun ikatan di dalamnya. Makanya memang di dalam pelanggaran kontrak ini, pihak-pihak yang memang sering terjadi sengketa, itu bisa terjadi antara kontraktor ataupun perusahaan, perusahaan dengan pihak lainnya, ataupun pemasok ataupun kontraktor dengan pihak yang lain yang memang terkait dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu ada perbedaan pendapat di dalam suatu kepemimpinan, yang dimana seperti yang kita ketahui, bahwasanya memang kan perusahaan ini merupakan suatu organisasi yang struktural. Artinya, banyak pihak-pihak ataupun stakeholders di dalamnya. Maka dari itu memang perselisihan antar stakeholders ini banyak terjadi di dalam suatu perusahaan. Terlebih lagi, biasanya itu di dalam suatu pembuatan kebijakan biasanya. Kemudian yang keempat, itu ada tindakan hukum, artinya memang ada suatu tindakan perbuatan yang melawan hukum yang memang merugikan salah satu pihak di dalam suatu perusahaan. Katakanlah kasusnya itu korupsi, korupsi saham, ataupun memang penipuan di dalam suatu perjanjian perusahaan. Selanjutnya, baik, apabila kita berbicara mengenai sengketa perusahaan, kita ketahui terlebih dahulu nih sebenarnya dasar hukum untuk mengatur mengenai sengketa perusahaan itu apa. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwasanya memang ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai sengketa perusahaan ini. Yang pertama, itu mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian, yang terakhir itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya,
Baik, ini kami lampirkan beberapa contoh sengketa yang memang sering terjadi di dalam suatu perusahaan. Bisa dibaca, ini ada 4 contoh. Yang pertama, itu sengketa antar pemegang saham mengenai pembagian keuntungan. Kemudian juga ada sengketa antar manajemen dan serikat pekerja mengenai kondisi pekerjaan. Ini biasanya terkait mengenai kenaikan ataupun penurunan gaji biasanya. Makanya memang di sini yang terikat itu pihak manajemen dan juga serikat pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, itu ada sengketa antara perusahaan dan pihak eksternal mengenai kontrak yang tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat itu ada sengketa antar pemegang saham mengenai pengangkatan direksi. Selanjutnya, baik, ini kita akan masuk materi mengenai penyelesaian sengketa perusahaan yang memang dibagi atas 2 hal. Yang pertama itu litigasi, dan yang kedua itu non-litigasi. Mungkin akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian litigasi di dalam sengketa perusahaan. Sebelumnya, apa itu yang dimasukkan penyelesaian litigasi? Litigasi ini sendiri merujuk pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih yang berselisih paham. Proses ini dimulai ketika salah satu pihak yang merasa dirugikan mengajukan suatu gugatan ke pengadilan dan gugatan tersebut ditujukan kepada pihak lain. Litigasi ini dapat mencakup berbagai jenis sengketa, seperti sengketa perdata, pidana, niaga, atau ketenaga kerjaan, dan seringkali dianggap sebagai opsi terakhir setelah upaya penyelesaian sengketa apabila nanti non-litigasi tidak berlangsung dengan baik. Next. Baik, berikutnya adalah syarat penyelesaian litigasi. Di sini terdapat beberapa syarat penyelesaian litigasi. Yang pertama itu ada memiliki dasar hukum yang jelas. Maksudnya adalah sengketa ini harus didasari oleh pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan, seperti wan prestasi, pelanggaran kontrak, atau perbuatan melawan hukum. Hal ini penting agar gugatan memiliki legitimasi di mata hukum. Yang kedua adalah pihak yang berwenang secara hukum. Penggugat dan tergugat harus memiliki kedudukan hukum yang sah, seperti perusahaan yang berbadan hukum atau individu yang cakap secara hukum. Yang ketiga, ada pengajuan gugatan secara tertulis. Gugatan itu harus disampaikan dalam bentuk tertulis kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara, baik berdasarkan domisili tergugat maupun tergugat kejadian perkara. Next. Selanjutnya masih terdapat 2 syarat yang lain. Yang keempat itu ada tidak terikat klausul arbitrase. Maksudnya adalah apabila terdapat klausul arbitrase dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa harus melalui arbitrase terlebih dahulu, kecuali klausul tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dan syarat yang terakhir adalah pembayaran biaya perkara. Penggugat wajib membayar biaya administrasi untuk memproses perkara di pengadilan, itu bagian dari prosedur resmi litigasi. Next. Baik, untuk tata cara penyelesaian litigasi ini tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pra-persidangan, di mana pada tahap ini semua proses pihak menyusun argumen sebagai bahan pendukung atau penguat di pengadilan nanti. Selanjutnya ada mengajukan gugatan dan pembelaan serta melakukan pertukaran bukti. Proses ini mencakup penyusunan dokumen hukum seperti surat gugatan, jawaban gugatan, dan persyaratan fakta sebagai persiapan menuju persidangan. Selanjutnya yang kedua adalah persidangan. Biasanya pada tahap ini kedua belah pihak menyampaikan argumen dan bukti di hadapan hakim. Pengacara masing-masing pihak akan menyampaikan argumen hukum dan mempresentasikan bukti yang relevan untuk mendukung pembelaan antara kedua belah pihak. Selanjutnya, next. Baik, yang ketiga itu ada putusan pengadilan, di mana setelah semua rancangan persidangan berlangsung, hakim akan membuat putusan akhir berdasarkan bukti dan argumen yang disampaikan. Putusan ini menentukan apakah gugatan diterima atau ditolak, dan dapat berisi perintah seperti ganti rugi, injunksi, atau tindakan hukum lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah banding dan eksekusi. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, pihak tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi
Tahap banding ini memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan kembali kasus mereka di hadapan pengadilan yang lebih tinggi. Oke, next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam bagian penyelesaian non litigasi. Secara garis besar, memang penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi ini difokuskan terhadap penyelesaian yang berfokus terhadap penyelesaian di luar pengadilan itu sendiri. Dimana apabila kita melihat banyak sekali jenis-jenis dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun non litigasi. Di sini apabila kita merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, jenis penyelesaian sengketa non litigasi ini terdiri dari jadi 6 bagian. Yang pertama ini ialah arbitrase. Mana arbitrase ini ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum. Yang mana ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang mana memang sering disebut juga arbitrase ini sebagai pengadilan swasta dan bersifat tertutup ataupun tidak terbuka untuk umum itu sendiri. Kemudian kita mengenal dengan hadirnya mediasi. Mediasi sendiri merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh nantinya seorang mediator. Sama halnya dengan arbitrase, mediasi ini bersifat tertutup dan mediasi dikenal mediator, yakni mediator ini akan berfungsi sebagai pihak yang menjembatani penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Kemudian ada juga konsultasi, mana konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang memang bersifatnya person to person antara pihak tertentu, klien dengan pihak yang lain yang mana ini merupakan pihak konsultan. Yang mana pihak konsultan ini akan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan juga kebutuhan kliennya masing-masing. Dan yang keempat ialah negosiasi, yang mana ini merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan ini mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan juga kreatif. Kemudian yang kelima ialah konsiliasi, yakni lebih ke penengah, nantinya akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak yang nantinya akan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Sementara yang terakhir ialah penilaian ahli, yakni nantinya akan fokus pada pendapat para ahli terhadap suatu sengketa ataupun suatu permasalahan yang bersifat teknis, yang mana ini akan sesuai dengan masing-masing bidang keahliannya. Kemudian kita beranjak terhadap syarat penyelesaian non litigasi. Di sini memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di sini mengatur bagaimana syarat dari pelaksanaan arbitrase, khususnya di dalam pasal 7 dan juga pasal 11. Yang pertama, para pihak ini harus setuju bahwasanya sengketa yang mereka miliki ini akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Kemudian para pemohon harus memberitahukan melalui surat permohonan yang mana itu berisikan informasi mengenai para pihak dan juga permasalahan yang disengketakan. Kemudian yang terakhir ialah perjanjian tertulis mengenai persetujuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang mana nantinya ditandatangani oleh para pihak. Yang mana yang perlu kita pahami bersama, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang lebih konkret diatur mengenai hadirnya arbitrase. Karena penyelesaian sengketa seperti mediasi, kemudian konsiliasi, konsultasi, dan lain sebagainya, memang itu dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak yang bersengketa. Yang mana ketika kelima proses tersebut memang tidak dapat berakhir dengan kesepakatan, maka akan berlanjut kepada mekanisme yang paling terakhir sebetulnya dalam proses non litigasi, yakni arbitrase itu sendiri. Kemudian di sini kita akan membahas juga mengenai proses-proses penyelesaian non litigasi. Di sini mengacu juga kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa. Di mana secara garis besar, prosedur pelaksanaan arbitrase ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama ini ialah pendaftaran dari arbitrase ataupun pemberian permohonan dari arbitrase. Artinya di sini para pihak ini mendaftarkan permohonannya kepada lembaga-lembaga yang memang berfokus terhadap adanya arbitrase seperti BANI ataupun LAPS itu sendiri. Kemudian ialah pengangkatan arbiter. Tentunya
setelah permohonan diterima, nantinya lembaga arbitrase ini akan menunjuk seseorang atau beberapa arbiter yang nantinya akan berfungsi untuk mengadili sengketa-sengketa yang ada. Gitu. Arbiter ya tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu seperti independen, kemudian tidak mempunyai kepentingan, dan juga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hadirnya tentang sengketa yang sedang dihadapi. Kemudian pembentukan majelis arbiter juga, artinya nantinya setelah arbiter diangkat, ya dibentuk majelis arbiternya untuk bisa mengajukan ke proses persidangan. Kemudian ada sidang arbitrase. Di sini nantinya ya para arbiter akan memimpin sidang arbitrase yang dimana para pihak akan mengajukan argumen, bukti, dan juga saksi-saksi yang relevan dengan sengketa. Sidang memang dapat berlangsung satu ataupun beberapa kali tergantung dengan hadirnya kompleksitas dari sengketa yang dihadirkan. Kemudian yang pembuktian ya nantinya masing-masing para pihak ya tentunya di sini memberikan argumentasi dan juga pembuktian maupun saksi-saksi dari jalannya persidangan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir ialah putusan arbitrase. Setelah para majelis arbiter ini mempertimbangkan argumentasi dan juga bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, tentunya nantinya arbiter akan mengeluarkan putusan arbitrase yang mengikat para pihak. Yang mana putusan arbitrase ini harus dibuat secara tertulis dan juga mencantumkan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut. Baik, Baik, sekian pemaparan presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.